Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi Toharoh. Saya Muhammad Bagas Deniswara Jayanta. Saya Randi Pratama. Saya Raffi Andrea Ramadhani. Pengertian Toharoh. Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau suci, dan ini sudah disairkan ke dalam bahasa Indonesia. Toharoh menurut bahasa artinya adalah an-nadaftu, yaitu bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, dan tempat yang najis dan hadas. Sedangkan diperbolehkan melakukan ibadah yang disyariatkan harus dalam keadaan suci. Bersuci dari hadas dapat dilakukan dengan wudu atau untuk hadas kecil, itu untuk hadas kecil, atau mandi untuk hadas besar, dan tayamum bila dalam keadaan terpaksa. Selanjutnya, macam-macam toharoh. Satu, yaitu toharoh maknawiyah. Toharoh maknawiyah adalah bentuk toharoh yang berkaitan dengan kebersihan fisik atau bersuci secara lahiriah. Toharoh maknawiyah melibatkan penyucian tubuh, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis. Beberapa contoh toharoh maknawiyah meliputi: 1. Berbanyak zikir dan doa. 2. Membaca Al-Quran dan tadabbur maknanya. 3. Menyempurnakan ibadah wajib dan sunnah. 4. Menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Dan yang terakhir, menjaga akhlak yang mulia. Toharoh Hisiah. Toharoh Hisiah adalah bentuk toharoh yang berkaitan dengan kebersihan fisik atau bersuci secara lahiriah. Beberapa contoh toharoh Hisiah meliputi: 1. Wudu. 2. Mandi wajib. 3. Tayamum. 4. Istinja. Dasar hukum toharoh. Dasar hukum toharoh juga terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang menyatakan bahwa Allah menyukai orang yang mensucikan diri. Dasar hukum toharoh. Hukum toharoh bersuci adalah wajib, khususnya bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Hal ini didasarkan pada Quran surat Al-Maidah ayat 5-6 dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kunci sholat itu adalah bersuci. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, Al-Darimi dari Ali bin Abi Thalib. Tata cara toharoh. 1. Wudu. Dilakukan untuk membersihkan diri dari hadas kecil. Selain itu, wudu dengan syarat seorang dalam mendirikan sholat. Berikut tata cara berwudu. 2. Tayamum. Jika wudu menggunakan air, lain halnya dengan tayamum. Cara toharoh dengan tayamum ialah menggunakan debu yang suci. Seorang melakukan tayamum apabila tidak ditemukan air di tempatnya. 3. Mandi wajib. Tata cara toharoh yang terakhir ialah dengan mandi wajib. Penyebab mandi wajib setidaknya ada 5 seperti yang dijelaskan oleh Ahmad Hawasi melalui buku kajian fikih dalam bingkai Aswaja. Tata cara toharoh. Yang pertama ialah ketika seorang muslim mengeluarkan air mani. Kedua, berhubungan badan ketika berhentinya masa haid dan nifas. Keempat, mu'alaf. Dan terakhir, meninggal dunia. Lantas bagaimana tata cara mandi wajib? Yang pertama adalah membaca niat yang dibarengi menyiram tubuh dengan air. Yang kedua, membersihkan telapak tangan sebanyak 3 kali. Yang keempat, membersihkan kotoran yang tersembunyi dengan tangan kiri seperti kemaluan, dubur, bawah ketiak, pusar, dan lain-lainnya. Yang kelima, mencuci tangan dengan menggosok-gosoknya ke sabun atau ke tanah. Yang keenam, melakukan gerakan wudhu yang sempurna seperti akan sholat. Yang ketujuh, sela pangkal rambut dengan jari-jari tangan
yang dibasui air hingga menyentuh kulit kepala. Yang kedelapan, membasuh seluruh tubuh dengan air yang dimulai dari sisi kanan lalu sisi kiri. Dan yang kesembilan, pastikan seluruh lipatan kulit dan bagian tersembunyi ikut dibersihkan. Manfaat taharah yang pertama adalah mensucikan diri dari hadas dan najis sehingga ibadah seperti sholat menjadi sah dan diterima oleh Allah. Yang kedua, menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan kualitas spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Yang keempat, menjaga kemuliaan dan kehormatan manusia sehingga berdampak pada kesopanan dan kenyamanan dalam berinteraksi sosial. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, menyiapkan diri dalam kondisi terbaik untuk menghadap Allah dengan keadaan suci, lahir dan batin, sehingga ibadah menjadi lebih bermakna dan diterima olehnya. Kesimpulannya, taharah memiliki makna mensucikan diri, pakaian, ruang, dan tempat, serta benda-benda dari hadas dan najis. Ditinjau dari hikmah taharah menunjukkan bahwa Islam menjawab segala kompleksitas kehidupan manusia, serta taharah juga kegiatan bersuci dari hadas maupun najis sehingga seorang diperbolehkan untuk mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci seperti sholat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.